Kita masuk ke bab baru, teknik-teknik pencacah atau counter ya. Ini adalah aplikasi dari flip-flop ya. Di aplikasinya gitu. Pertama adalah pencacah. Pencacah itu merupakan salah satu subsistem atau bagian yang paling banyak digunakan ya, untuk sistem digital. Pencacah itu digerakkan atau di-drive oleh sebuah clock. Clock yang menentukan walaupun inputnya sudah berubah, clocknya sudah berubah, maka outputnya akan tetap clock atau pusat ya. 0 ke 1. Nah, itu clock itu bisa diketahui waktunya, itu frekuensinya. Satu hertz dia satu detik. Hertz pasti dia 10 detik satu clocknya. Kalau ada frekuensi 1 mega ya dia 1 juta detik satu clocknya. Frekuensinya ya. Yang paling sederhana nanti adalah pencacah atau counter kerut yang disebut untuk flip-flop ya. Nanti ada pencacah itu yang pencacahnya seri, berarti clocknya itu flip-flop pertama dulu, baru nanti clock kedua dan seterusnya. Atau ada yang serempak. Kemarin memori kemarin ya itu serempak deh ya, di perubahan memori datangnya clock semuanya akan berubah. Tuh contoh yang D flip-flop kemarin ya, ada 4. D-last sama D itu ya, flip-flop itu dia serempak pasti clock. Ada yang seri berarti dia bergantian. Nah, kalau yang serempak itu berarti dia paralel itu. Seri dia seri bergantian, tapi karena kecepatannya tinggi gitu ya, itu dia sama. Karena banyak komunikasi itu komunikasi seri ya, karena frekuensi tinggi sehingga dia seolah-olah dia juga serempak. Tapi kalau zaman dulu itu printer itu datanya adalah paralel dulu. Sekarang tidak, menggunakan data seri, kayak USB kan, itu datanya hanya 2. Pertingkangan drone gitu ya, data. Nah, dia seri, apa kok malah kecepatan komputer sekarang itu lebih cepat ya, karena dia frekuensinya yang ditambah. Nah, nanti masalah frekuensi kecepatan itu kita bahas di prosesor. Ini dia peningkatan kecepatan dengan pertama tadi frekuensi ya, kemudian dengan paralel atau serempak. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari nanti modulus dari suatu pencacah. Kemudian ini dia preset dan reset. Ini gunanya nanti untuk mengubah modulus suatu pencacah. Ya. Karena dia tidak selalu urut, umpamanya 1 bit hanya dia bisa menghitung 0, 1. Kemudian kalau 3 bit dari 0 sampai 3 gitu ya. 2 flip-flop maksudnya. Kalau 3 flip-flop berarti dia 0 sampai 7. Kemudian kalau 4, 0 sampai 15 gitu seterusnya. Makanya nanti ada reset dan clear-nya. Kalau datanya kita tulisnya tidak sesuai dengan cacahan yang ada di flip-flop. Yang pertama, kita masuk pencaca biner 4 bit. Nanti untuk simulasinya saya mulai dari yang 1 ya, 1 bit, 1 flip-flop ya, 2 flip-flop sampai nanti 4 flip-flop. Ini adalah menggunakan JK reset dan clear. Di sini sengaja disambungkan untuk menggambarkan mudah ya. Jadi kalau dalam hal simulasinya harus kita sambungkan selain J dan K, kemudian juga preset dan clear-nya. Ya, ingat lagi waktu kemarin di flip-flop ya, bahwa JK flip-flop itu outputnya akan berubah
walaupun inputnya tetap untuk pada saat J dan K-nya sama-sama 1 atau ke PCC, ya, masih di PCC kan, semuanya PCC, sehingga nanti dia datangnya clock. Nah, kalau di sini dia ada bulatan kecil ini, berarti dia aktif low, ya, berarti dari perubahan 1 menuju 0. Pada saat 0 dia tidak berubah outputnya, pada saat 1 dia juga tidak berubah, pada saat 1 menuju 0 di sini dia 1 menuju 0 dan berubah. Jadi 1 sendiri tidak berubah, 0 juga berubah, 0 menuju 1 juga berubah, tadi 1 menuju 0 berubah. Kalau tidak ada bulatan di sini berarti dia dari 0 menuju 1. 1 dia juga nggak berubah. Jadi perubahan saat ya. Nah, ini dia seri. Jadi output B akan berubah setelah datanya clock dari A. Untuk berubah A berarti ini clock berubah dari 1 menuju 0. A berubah 1, tapi kan ini belum berubah. Kenapa? Ini dalam keadaan 1. Pada saat clock nanti berubah lagi dari 1 menuju 0, baru A ini berubah dari 1 menuju 0, ini baru yang berubah. Itu juga sebaliknya nih. Jadi untuk mendapatkan perubahan B ini, untuk mendapatkan perubahan A, berarti diperlukan 2 kali clock. Sama dia 0 menuju 1 berubah ke A. 0 menuju 1 lagi baru ke A-nya berubah baru ke 0. Harus ini berubah. Untuk mendapatkan perubahan B berarti diperlukan 2 kali perubahan A. Dari 0 dia menjadi 1, 1 menuju 0, nanti dia 0 menuju 1 lagi, 1 menuju 0 baru B berubah. Itu juga nih. Untuk C 2 kali B berarti 4 kali A atau 8 kali flip-flop. Untuk D-nya berarti 2 kali yang C, perubahan C 2 kali baru D sekali, berarti 4 kali perubahan B baru D 2 kali, berarti 8 kali perubahan A baru ini 1 kali, 16 kali perubahan clock baru D berubah sekali. Nah, nanti kita lihat simulasinya aja langsung. Jadi 15 di sini kan, 15 berarti ini berubah 15 kali, baru D-nya berubah. Untuk semuanya ya, berarti 8. 2 kali 2 kali. Ini 2, berarti ke sini, ini 2 kali juga, ini 2 kali. Jadi clock-nya ada di bawah. Nah, ini dia kan. Untuk dapat perubahan A ini kan perubahan dari berubah 0 menuju 1, 0 ya. Kemudian 0 menuju 1, tetap. 1 tetap. 1 menuju 0, ini baru 1. Tapi ini berubah lagi, 0 dia tetap tidak berubah. 1 menuju 0, 0 menuju 1 tidak berubah, 1 lagi, 2 clock dia baru berubah. Ke 0. Dari 0 ke 0 lagi perlu 2 clock. Baru dia, ini 4 clock, baru ini 2, ini baru 1. Untuk 2 perubahan A, baru 1 perubahan B. 2 perubahan B, 1 perubahan C. Atau 4 perubahan A, atau 8 perubahan clock. Kemudian, untuk 1 perubahan D, berarti 2 perubahan C, atau 4 kali perubahan A, 1, 2, 3, 4 ya ini, atau 8 perubahan A-nya, atau 16 kali perubahan clock, baru dia akan berubah. Perubahan ke-17 dia kembali lagi ke 0. Kembali awal. Jadi dari ini sampai sininya 16, berarti dia mulai dari 0 sampai 15. Ya. Nanti kita lihat simulasinya. Saya mulai dari yang 1 bit dulu. Dari 1 bit berarti dia hanya dari satu flip-flop ya, berarti dia perubahannya hanya 0 dan 1 ya. 0 dan 1 pada perubahan ini udah kita ini kan kemarin ya, JK ya. JK ini preset dan clear-nya di VCC supaya dia berubah. J dan K-nya ke 1 volt. Kalau dalam praktek boleh J dan K-nya dilepas, nggak usah kasih, dia akan di toggle namanya berubah. Perubahannya clock-nya ini saya ini dulu. Perubahan clock nanti saya. Ini kan masih 0 ya. Si preset dan clear-nya 0. Ya, clock udah berubah, ini saya clock dulu ya. Clock-nya udah berubah, output-nya tetap nilai terakhir aja. Pada saat preset dan clear-nya lawan apa nilai 1 ya, hasilnya 1 terus. Tidak ada perubahan. Clock-nya udah berubah. Nah, dia baru akan berubah pada preset dan clear-nya juga harus 1. Baru perubahan clock akan merubah dia. Dia baru berubah, perubahan clock lagi dari 0 menjadi 1 berubah lagi. 0
0 minus 1 berubah lagi. Ya, kan? Ini akan berubah terus. Karena hanya 1 ya nilainya hanya 0, 1, 0, 1. Ya. 0, 1, 0, 1. Itu yang satu flip-flop. Satu bit, satu digit ya, satu digit binar 0, 1. Nah, kalau dia 2, nah, ini saya ini dulu ya. 2 bit, yang di bawah ya. Saya sediakan. Pokoknya kan belum ada nih. Sama dengan tadi ya. Untuk berubah-ubah, nah ininya saya ini juga sama. Clocknya berubah, outputnya tidak akan berubah kalau preset dan clearnya sama dengan clock ya. Berubah clock tidak akan merubah output jika preset dan clearnya masih 0. Jadi 1. Nah, ini baru dia kan output pertama masuk ke clock kedua. Ya, perubahan output pertama ini yang akan merubah output kedua. Nah, baru kita ini kan ya. 0, datang clock berubah yang pertama A, kemudian A berubah lagi, otomatis B berubah. Nah, A berubah lagi, B-nya tetap. Nah, baru A berubah, ini juga berubah. Nah, lihat berubah. 0, 1, berubah lagi 2, berubah lagi 3, berubah lagi ke 0. Ya, 2 buah flip-flop, berarti dia menghitung account, dia menghitung cacah gitu ya sampai 3. 0, 1, 2, 3. Dua-duanya 0, A-nya yang 1, kemudian B-nya yang 1, A-nya 1, B-nya 0, kemudian B-nya 1, A-nya 0, A dan B-nya 1, kemudian A dan B-nya 0 lagi. Begitu seterusnya. Dan 2 digit. Kemudian dia 3 digit. Nah, 3 digit berarti dia akan menghitung dari 0 sampai 7. Nah, 0 sampai 7. Yang sama, clock-nya enggak. Yang lebih cepat ya, karena digitnya lebih banyak. Tidak ada perubahan. Jadi tetap semuanya 1. Kok udah berubah. Ya, baru preset dan clearnya kita nyalakan, dia akan berubah mulai dari 0, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, kembali lagi ke 0. Ya. 1, 2, 7, seterusnya. Nah, ini baru yang 4 digit tadi, 4 digit ya. Digit berarti dia akan menghitung 0 sampai 1, 1, 1 kali berarti 15 ya. 15. 15, ini dia berarti sampai F. Ya, 15 sampai F ya. Sampai F. Ini clock-nya udah nyambung, tapi preset dan clear-nya masih 0, ya udah dia tidak akan berubah, kok udah berubah. Nah, lalu kita ini kan, dia akan berubah dari 0, 0, 4, 4-nya menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 0 lagi ya. Ya. Itu seterusnya. Nah, kalau 5 gimana? Berarti 5 dia sampai 31 ya. Jadi 0, jadi 32 hitungnya cuma lebih dari 0, 31 ya. Sampai A-nya sampai F, ininya nggak saya buatkan untuk apanya namanya second segmentnya. Kita langsung aja di bitnya. Begitu seterusnya sampai 5 aja saya buat ya. Satu head aja. Satu ini 1 detik. Karena cukup banyak ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sama yang tadi, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 kembali ke 0. Ya. Sampai seperti itu terus. Ini sesuai dengan jumlah, jadi maksimalnya dia. Setelah maksimal, kalau dia 1 berarti 01, setelah 1 0 lagi. Jadi 1 lagi 0 lagi. Kalau dia 2, berarti dia sampai 3. 0, 1, 2, 3, setelah 3 otomatis reset kembali ke 0. Karena kenapa kembali ke 0? Karena dia semuanya sudah 1. Datang toggle, berarti kan GTK semuanya sudah 1. Datang ini jadi 0, ini otomatis jadi 0 lagi. 0 lagi dia. Kemudian ini jadi 1 lagi, ini masih belum. Ini jadi 0 lagi, ini jadi 1 lagi, baru ini 1 lagi. Dan seterusnya. Nah, itu dia. Dengan moodnya, mulai dari sini tadi, dari 1 ya, ini. Dari 2, 4, 8, 16 sama 32 gitu ya. Nah, itu kalau keadaan normalnya. Ya. Kalau dia satu flip flop, berarti dia hanya menghitung 0 1. Berarti kan 2 perhitungan. 2 flip flop berarti 0 sampai 3 berarti 4 perhitungan. Jika 3 0 sampai 7 berarti 8 perhitungan. Jika 4 16 0 sampai 15. Jika 5 tadi 0 sampai 31 atau 32 perhitungan. Gitu ya. Itu yang urutannya ya, ya. Gambarnya tadi ya, yang 4 tadi kita, ini contohnya 4. 000 kemudian 001 ya kan? Kemudian 0010 kemudian 011 sampai nanti dia 0100 100 tabelnya seperti ini. Nah, pertama pada saat clock mulai dengan syarat preset dan clear juga sudah 1 ya. Ya akan mulai preset off. Saat preset dan clearnya masih masih belum 0 berarti dia ini 1 semua. Kemarin ke bawah. Dan datanya clock berubah menjadi 0. Karena semuanya 1 berubah ini 0. Di A yang A berubah 0 ini otomatis berubah. Dia baru A tergantung datang clocknya. A berubah, kemudian berubah A kedua B. Berubah A ketiga B tetap, berubah A keempat di sini. 33. Ini baru perubahan keempat dan seterusnya. Dia berulang. Nah, pada saat setelah 15, 4-4-nya dia kembali lagi sini. Sama dengan start awal tadi kan, kembali lagi ke 0, ulang lagi. Nah, itu dia perhitungannya kalau dalam keadaan normal ya. 0, 0, 01, terus. Urutan biner deh ya. Sampai 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia baru nih 15. Setelah dia terakhir ini ke 16, dia kembali lagi ke 0. Pada saat perubahan negatif ya, dari clocknya 1 menuju 0. Jadi ke awal. Nah, ini dia frekuensinya tadi. Jika frekuensi clocknya 1 Hz, berarti untuk A-nya berarti dia separohnya. Disebut ya, bagi separoh ya. Karena dia 2 kali perubahannya, 0 1 0 1 yang kedua. Kemudian B-nya berarti seperempat dari frekuensi. Kalau tadi 1 Hz A-nya berarti ininya seperempat. Artinya apa? 4 detik baru dapat perubahan B. Detik yang kedua baru perubahan A ya. Seperempat, ini kan frekuensi seperempat berarti waktunya dikali kebalikannya ya. Karena F itu sama dengan seperti. Super F-nya seperempat, jadi T itu adalah 4. C-nya berarti 1/8-nya, D-nya berarti 1/16. Daripada clock-nya ya. Nah, 1/16 dari clock. Contohnya di sini
umpamanya clocknya, ini kalau ini 1 mega, ini kita tadi lampunya akan nyala terus. Nah, jangankan 1 mega, ini 1 mega contohnya. Saya ambil contohnya ini 60 Hz saja. Cepat sekali dia. Yang ambil yang banyak lah ya, supaya kelihatan bedanya. Yang 4 aja tadi. Ambil 60 Hz saja. Yang 1 Hz. 1 Hz segini. Jadi dia lampu ini kayaknya nggak berkedip kalau lampu clock ya. Kalau ke sini dia semakin ya udah, ini 60 nih, 1/60, separuhnya kan 1/30, ini masih kelihatan sedikitnya. Ya, perubahan clocknya. 60 Hz. Apalagi nanti 1 mega, berarti 1 juta ya, 1 juta. Oh, ininya belum puas juga. Riset. Perubahannya cepat sekali kan. Ini baru 60 Hz itu. Gimana kali tadi 1 mega, 1 mega saya. 1 juta itu kan 1 kilo kan 1000 ya. 1 kilo aja. 1 kilo Hz. Dari ininya nggak kelihatan ini kan langsung kayak F. Apalagi nanti 1 mega gitu ya. Nah, itu emang untuk perhitungan data yang banyak ya. Ini kalau supaya nggak lihat kita ya, kita kembalikan lagi. Jadi frekuensinya ya. Jadi kalau ini 1 mega, ini berarti dia untuk A-nya dapat 1/2 mega, B-nya 1/4, C-nya 1/8, ini 1/16. 1 juta kita nggak kelihatan. Itu kilo. Susah ngamatinya ya. Tapi sininya masih ketahan nih, karena nih 1 meganya di sini ini 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ya. Saya kembalikan supaya keadaan normal. Itulah pembagian frekuensinya. Jadi dia untuk perubahan flip-flop A dia butuh 2 buah clock. Ya, 2 buah clock. 2 kali clock ya, 2 kali clock. Ya, tadi kan, ya. Karena pada saat dia 1 dia nggak berubah ya. Nah, tadi kan di sini 0 nggak berubah. 0 menuju 1 belum berubah. 1 belum berubah. Ini ada 1 clock nih. 1 menuju 0 ada 1 clock. Dia masih 1. Ini berubah lagi 0 nggak berubah. Ini udah 1 tapi kan ada 1 clock ya. Clock yang kedua dia baru 0. Jadi butuh 2 clock untuk perubahan dari 0 kembali ke 0 lagi. Ini 0 mulai dari awal, ini 1, setelah sini udah 1 clock, ini baru 1. Clock yang kedua ini masih 1. Masuk clock yang ketiga dia turun itu, ini baru berubah 0. Ya kan udah di clock yang ketiga. Nah, clock pertama dia tidak berubah pada saat 1 menuju 0, tapi dari clock kedua dia tidak berubah sampai merubah lagi 1 menuju 0. Clock ketiga dia tetap 0, kan? Clock keempat dia baru 1 lagi. Butuh dia untuk ini ya, 1 perubahan B dibutuhkan 2 perubahan A, 2 kali A. Ini kebetulan dari 1 menuju 0. Kalau 0 menuju 1 di sini gitu Pak. Oh ya, makanya ininya kalau sininya 1 mega, berarti di sininya 1/2 mega, ini 1/4 mega, ini 1/8 mega, ini 1/16 mega. Baru dia kembali dari 0 menuju 0 lagi ya. Itu satu clock ya. 0, 1, 0 lagi. 1 clock. 0, 1 clock. Itu clock. Itu dia frekuensinya. Kalau dia 5 berarti 1/32. Berarti dia bisa ini
menahan ya, menahan. Jadi untuk membuat nanti kita di apa namanya, membuat hasil sinyal ya, osilator. Nah, kita buatnya ininya yang frekuensinya tinggi ya ininya. Kalau kita buat panjang begini nanti ini kan kapasitor. Kapasitor kan waktu dia membuang dan waktu dia menyimpan itu berbeda. Perlu waktu lebih lama menyimpan daripada membuang. Sehingga dalam satu ininya tidak sama. Makanya dibuat ini sekecil mungkin. Sehingga dia membuang dan ininya perbedaannya tidak. Nah, kita kan butuh waktu lebih lama umpama frekuensi cepat, frekuensi lebih rendah. Ya berarti kita tahan seperti ini. Ini setengah, seperempat, seperdelapan. Katakan di sininya dapatnya katakan 1 kilo tadi atau 100 kilo. Berarti di sininya 50 kilo. Di sininya 25 kilo. Ininya 12,5 kilo. Ini 6. Nah, ini kan kecil. Maka penahan nanti. Lupakan N-nya dia. Gunanya menahan. Karena untuk membuat frekuensi yang di sini tinggi itu nanti dia rendah ya, itu susah. Nggak sama nih kotaknya panjangnya. Waktu ininya lebih panjang, waktu pembuatan yang nolnya itu lebih pendek. Nah, nanti kalau ada ini kita osilator nanti ya. Nanti kita ini membuat. Jadi tidak bisa sama. Karena pengisian dan pembuangan dia dari kapasitor ya, itu akan lebih lama waktunya T-nya. T1, T2 itu tidak sama. T pengisian dan T pembuangan. Sedangkan clock ini kan sama. Positif dan negatifnya sama. Yang di atas ini sama di bawah. Nah, nanti kalau dia apa namanya? Kapasitor enggak? Yang di atas ini lebih panjang, ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Sehingga nanti satu clock-nya itu tidak sama. Nah, ini dia sudah dibuat ini frekuensi tinggi ya, tinggi dia hampir tidak membedakan. Jadi kesininya dia udah sama kan, kegunaannya ditahan. Yang dibuat frekuensi rendah, rendah dia tidak bisa. Nah, ini dalam keadaan normal ya. Jadi kalau satu flip-flop perubahannya 0 dan 1. 2 flip-flop 0 sampai 3. Jika kita berada di antara umpamanya kita mau perubahannya hanya 0, 1, 2 gitu. Tapi kan kita pakai 2 flip-flop, 1 flip-flop, 2-nya nggak dapat. Kita membuat 2 flip-flop kelebihan. Begitu juga nanti untuk apa namanya 5. Kita mau menghitung dari 0 sampai 5. Kita buat 2 flip-flop nggak bisa, hanya sampai 3 ya kan. Kita buat 3 flip-flop dia sampai 7. 6, 7-nya nggak perlu kita. Nah, itu kita reset. Modulusnya namanya. Nah, ini dulu sebelum itu kita masuk ke jumlahnya tadi. Jumlahnya flip-flop, berapa kondisi output yang bisa dihitung. Kalau tadi, jadi jumlah N-nya di sini ya. N jumlah flip-flop berarti 2 pangkat N. Kalau flip-flopnya 1 berarti N-nya 1, 2 pangkat 1 berarti 2. Hitungnya 0, 1. Kalau dia 2 berarti dia 2 pangkat 2, 4. 0, 1, 2, 3. Karena 0 dihitungnya. Nah, ini seterusnya. Ini contohnya 50 flip-flop, 2 pangkat 5, 32 yang dihitung dari 0 sampai 31 ya. Ini yang kita buat yang terakhir tadi. Kalau dia 6 berarti dia dari 2 pangkat 6 berarti 64 berarti 0 sampai 63. Nah, ini contohnya. Kalau jadi yang jumlah maksimalnya berapa bilangan yang dihitung? Nah, ini berarti dikurangi 1. Umpamanya ini 32, jadi maksimalnya hanya 31. Kalau ini 64, maksimalnya hanya 63. Nah, kalau 3 flip-flop berarti kan 2 pangkat 3, 8 kan? Berarti dia bukan sampai 8 ngitungnya ya. Karena dia 0, mulai menghitungnya dari 0. 0 sampai 7. 8 kurang 1. Kalau 4, berarti 16 kan? Jadi dikurangi 1, 16 dikurang 1. Karena dia mulai dari 0. Kalau 5, 32, berarti dikurangi 1, berarti 31. 0 sampai 31. 4, 6, 64. Berarti 63 kurang 1, 63. Maksimalnya ini ya. Karena dia menghitung dari 0. Tidak menghitung masuk dari 1 ya. Karena dari 1 semua. Kalau kita ngomong 1 ini sama ya nanti. Dia maksimalnya tetap 6, 3. Cuma dia nanti satunya
Enggak begitu. Nah, ini dia kita yang menggunakan IC-nya, kita 7. Nanti untuk satu ini kita akan gunakan IC. Bagi 16 saja 4 bit ya. Kita ini kan gunakan lagi. Nah, sekarang kita masih gunakan flip-flop. Flip dulu ya. Nah, kalau di sini dia yang 4 ini tadi. Berarti kalau ini kan dia terdiri dari 2 buah flip-flop ya. JK kemarin kan ini 2 flip-flop. 2 IC. 4 flip-flop ini. Karena 1 IC, 1 flip-flop. Kita lihat di ininya kemarin kan 2 buah IC. Nah, ini bisa digantikan oleh 1 IC 7 ya. Nah, 7493. Nah, ini sambilin dulu ini ya. 7493. Nanti akan kita gunakan IC juga. Tapi biasanya yang kita gunakan langsung DKD. Itu kita masih menggunakan ini ya. DKD 7493. DKD binar. Tapi berarti dia nanti lebih dari itu ya, bukan hanya 4 buah flip-flop atau 2 IC saja yang untuk DKD. Karena dia kalau ini nanti dia akan menghitung sampai F kan. Sedangkan DKD itu berarti dia 10 gitu kan, DKD itu 10 kan. DKD 10 tahun, 10 DKD berarti 10. Berarti ini kan sampai 15. Berarti ini ada dipotong. Nah, itu nanti kita akan sebelum 7493 akan kita gunakan dulu gimana kita moodnya tidak, kalau 16 tidak 16, kalau 7 8 tidak sampai 7, kalau 3 tadi tidak sampai 3 gitu. Tapi bisa dipotong. Potong itu bisa atas, bisa bawah nanti. Ya. Umpamanya kalau potong atas berarti kita umpamanya DKD tadi kita mau hanya menghitung umpamanya 0 sampai 5. Ya, berarti kan kita memerlukan 3 flip-flop. 3 flip-flop. Ya, 3 flip-flop. Ini sampai sini ya, enggak. Tapi ini kan sampai 7. Nah, setelah dia mau 6 nanti kita reset. Supaya dia enggak dapat 6. Karena kita maunya sampai 5, 0 sampai 5. Nah, nanti ada juga, saya nggak mau mulai dari 0, dari 1 umpamanya. Bisa juga nanti. Itu lebih kompleks ya, daripada kita membuat reset, karena mereset itu lebih mudah daripada men-set. Nanti ini belakangan kita ini kan 7493 ya. Ini adalah bagi DKD di sebenarnya. Kontak. Nah, yang tadi pencaca binarnya kalau 3 flip-flop berarti dia akan melalui sampai 8 keadaan, 0 sampai 7 ya. Kalau 4 16. Juga dengan 2 berarti 3. 4 ya. Kalau 1 berarti dia 2 perhitungan, kalau 2 di 4 perhitungan, kalau 3 8 perhitungan, kalau 4 16 perhitungan, kalau 5 tadi 32 dan seterusnya tadi kan. Nah, itu keadaan normalnya. Kalau keadaan normal. Keadaan dasar nih namanya. Itu pangkat N, keadaan dasarnya. Nah, kalau kita yang 4 tadi kita sebut mood 16 maksimalnya ya. Kalau 3 mood 8, kalau 2 mood 4 ya, kalau 1 mood 2 disebut nilai dari maksimalnya dulu cacahnya. 24 8 16. Nah, kalau kita perlu diantarin umpamanya mood 5. Berarti kan 2 tidak, 4 kurang gitu ya. 2 lebih, 4 kurang umpamanya mood 5. Mood 3 gitu ya, mood 3 di sini. Atau mood 5 di sini, atau mood 6. Atau mood 7 gitu ya. Berarti dia 4-nya lebih, 8-nya kurang. Kalau mau di sini mood 3 berarti 4-nya kurang, 2-nya lebih gitu ya. Nah, 3, 5. Kalau 7 di sini. Kalau antara 4 dan ini kan bisa 5, 6, 7 ya. Kita mood 5, mood 6, mood 7. Atau di antara 8 sama ini bisa 9, 10 dan seterusnya. Jadi untuk membuat itu modulus yang lebih kecil berarti kita ambil untuk pencacahnya yang lebih besar satu yang lebih besar ya. Makanya kita mood 5 yang diambil ininya mood 4. Berarti diambil
Mode 5-nya nggak ada. Berarti yang diambil ada mode 8. Nanti 8-nya nggak kita pakai. Atau mode 7, kita mode 8. Atau kita mau 9, berarti jangan diambil mode 8, mode 16. Nanti dia akan kita potong nanti. Itu namanya cacatnya akan kita modifikasi. Dalam keadaan normalnya, mode 2 itu 0, 1. Mode 4 itu 0, 1, 2, 3. Mode 8, 0 sampai 7. Mode 16, 0 sampai R atau 15. Nah, kita modifikasi sesuai tadi yang tidak ada mode-nya di sini. 3, berarti kita ambil dari 4, umpamanya 5, 6, atau 7, kita ambil dari 8, atau 9, kita ambil dari 16. Jadi ya, diambil yang lebih besarnya. Kalau lebih kecil nanti nggak nyampe dia kan. Itu kan. Jadi aplikasi ini diambil flip-flop yang terbesarnya. Kalau umpamanya 8 berarti kan langsung 16 ya. Kalau 5, 6, 7 berarti dia 8. Jangan 4. Berarti kita mereset nanti. Umpamanya butuhkan 3 buah flip-flop. Nah, ya. Berarti dia ada 8 ya. Sedangkan yang diinginkan yang diinginkan itu adalah 7. Berarti kan tidak ada dia. Mode 7 nggak ada. Adanya mode 4 sama mode 8. Nah, 7 berarti 4-nya lebih, berarti 8-nya kurang, berarti diambil yang 8. Baru kita potong nanti dia. Nah, ini contohnya kalau umpamanya kita butuh mode 3, berarti kita harus dari 4 kan? 4. 3 ini kan. Kalau ambil mode 4. Karena kalau mode 2 tadi dia kan hanya 0, 1. 20 flip ya. Kalau 6 berarti dia 4-nya lewat, 7-nya kurang kan. Nah, ambil dia nih mode 8. Itu 9 berarti diambil mode 16. Ya. Tapi itu kan berarti ini menghitung sampai 15, ini menghitung sampai 8, ini menghitung sampai 4 kan. Nah, baru nanti kita modifikasi. Ya. Tapi diambil dulu. Nah, keadaannya apa nanti? Ada keadaan yang don't care. Care berarti yang nggak dipakai nanti diabaikan. Nah, umpamanya kita tadi mode 8 ini kan, kita maunya angka 7. Jadi setelah, kalau normalnya kan setelah 6 dia 7. 7 baru 0 kan. Nah, kita maunya normalnya gini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi ke 0. Kita maunya 6 gitu umpamanya. Ini 7 ya. Sampai hitungannya sampai 6. 0 sampai 7. Mode 8 itu kan 0 sampai 7 kan. Nah, mode 7 berarti 0 sampai 6. 6. Berarti setelah 6 ini nggak ke 7. Kembali ke 0. Baru nanti kita modifikasi di sini. Kita menggunakan gerbang kalau dia, karena ingat preset dan clear-nya aktif low, berarti kita gunakan NAND nanti. Ini ya, bapaknya. Ini kan juga, ini potong 0 ya. Potong 0. Diabaikan. Tapi dia tidak boleh lompat ya, seperti ini. 0, 1, ya. 0, 1, 2, 3. Oh, 7-nya diabaikan, ini bisa. Ini bawahnya diabaikan 0-nya. Berarti ini kita set ini. Kalau ini di set, kalau ini di reset. Jadi setelah 6 di reset, kembali ke 0. Ini setelah 7 di set ke 1. Nah, itu berbeda. Ini lebih susah nanti ini daripada yang ini. Ini hanya mereset, berarti udah 0 lagi semua. Kalau ini kan enggak. Di set, berarti yang lainnya 0, yang pertamanya 1. Berbeda. Kalau yang ini tidak reset, semuanya jadi 0. Kembali ke awal di sini ya. Nah, itu berbeda cara membuatnya nanti. Kalau reset kan dari 6 nih. Sejujurnya aja di reset kembali ke 0. Tapi kalau di atas tidak. Tetap ke 7, tapi kembalinya bukan ke 0, tapi kembalinya ke 1. Berarti harus di set. Ada flip-flop yang di set 1, yang lainnya 0. Kalau ini tidak, semuanya di reset menjadi 0 semua. Nah, kalau ini berbeda. Nah, itu akan berbeda di nanti. Nanti berbeda, lihat lagi. Untuk mendapatkan 1, J atau K-nya harus 1, tapi sesaat. Ini juga sebenarnya sesaat. Di clear-nya sesaat. Setelah itu dia kembali lagi berhitung. Itu juga. Jadi judulnya. Yang ini dulu nanti kita gunakan yang di reset yang di bawah dulu. Yang reset lebih mudah. Nah, tapi dia tidak bisa dua seperti ini. Seperti 0 dan 1. Ya. Ini 2, Bang. Ini bisa ya. Umpamanya tadi dia
di sininya ya. Namanya ini 0, langsung 2, satunya enggak, itu enggak bisa. Ini 7 mamanya tetap sampai 7 ya di sini. 0 sampai 7 di sini, mamanya ini sementara ya begini kan. Tapi di sininya langsung satunya enggak ada. Itu enggak bisa. Ini hitung urut ya. Setelah 0 dia pasti 1. Tapi startnya boleh 1, boleh 2, boleh 3 gitu ya. Startnya sama kita. Nah, itu ya. Ini nggak bisa lompat 2. Kalau ini kan ada yang lompat 2, cuman 0-nya nggak ada. Kalau ini 7-nya nggak ada kan. Nah, bisa 2. Tapi kan urut tetap 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 dia setnya ke 2, bukan ke 0 atau ke 1. Nah, yang mudah itu adalah kembali ke 0 berarti dia mereset. Tapi kembali selain 0 berarti dia adalah reset. Tapi dia mulai dari nilai itu terendahnya ya. Pokoknya 1 berarti dia setelah itu 2. 2. Setelah itu 3. Tidak bisa 1 lompat ke 3. Nggak bisa. Pokoknya 0, 1 langsung 3. Itu nggak bisa. Karena setelah 2 dia pasti 3. Kontor ya. Kontor itu menghitung. Urut ya. Tapi dia bisa mulai dari 2. 3, 4. Bisa. Nilai awal. Ini lebih kompleks dia daripada meriset. Nanti akan kita buat dua-duanya. Dan ada juga nanti umpamanya atas bawah. Di bawahnya kita mulai dari 1, ujungnya sampai 5 umpamanya. Berarti kan di atasnya dipotong, di bawahnya juga dipotong. Ya. Jadi pada saat setelah 5 ada 2 keadaan. 6 dan 7 ini di reset, kemudian yang pertama ini flip-flopnya di set. Di set ya. Berarti 2 deh kan, langsung ke 2. Nilai awalnya itu sudah 2, 0, 1 ya artinya. Yang flip-flop pertama 0, flip-flop kedua 1. Bukan dari 0. Jadi baru setelah 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini betul. Berarti dia ada 2 keadaan. Yang lainnya di reset, yang satunya di set. Kita mulai reset dulu. Ini nanti contohnya. Ini kan hilang 0. Nah, yang ini nih. Cacahan 1. 0 ke 2 itu nggak bisa. Tapi mulai dari 2 ke 7 atau ke 6 itu bisa. Karena ini mencacat urut ya. 1, 2, 3. 0, 1, 2. Ini kan 0, 1, 2. Ini lompat ke 3 ini ke 1. 2-nya nggak ada. Dilompatkannya 1 itunya ya. Setnya bawah bisa. Kita set 0, bisa set 2, bisa set 3. Gitu ya. Ini kan nggak bisa nih. Setelah 0 langsung ke 2. Ada yang dilompati itunya ya. Jadi dia nilai setelah 0 itu kan berarti semua pupuk 0. Jadi datangnya JK nanti kan itu kan langsung dia ke pupuk pertama dulu, bloknya ya. Pupuk pertama dulu. Nah, ini dia langsung ke pupuk kedua 2. Di pupuk pertamanya setelah 0 dia akan men-set bloknya itu ke pupuk kedua. Ya kan dia 0, dia dulu kan 1. Ini berbeda ini dia nanti. Berbeda apa namanya clock-nya. Ini clock aktif low, umpamanya ini aktif high. Jadi pada saat ini dari perubahan pada 0 pada 1 ini langsung berubah. Ini tengahnya, ini urut lompat gitu ya. Ya ada urutan yang seperti itu ya, namanya 1, 2, 3-nya nggak ada. Urut. Nanti kita coba untuk membuat itu ya. Yang menggunakan gerbang nanti ini ya. Nah nih, ya kita ambil dari yang 3 dulu. Nanti kan dia akan hitung dari 0 sampai 7 ya. Nah, di sini kita pada saat dia nilainya ini 1 ya, ini 0 hanya B-nya 1, C-nya 1 kan 6 nih. Nah, saat ini mau naik lagi nih jadi 1, berarti ini kan jadi 1 semua. 1, 1, 1 ini ujungnya. Ini kan satunya sampai sini nanti ya. Mantap. 1,
Ini kan 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 ya. 1 1 3 0. 1 ini 0 0 4 kan. Ini 5. Ini 0 1 1 6. Berarti nanti dia 1 1 1 gitu ya. Nah, ini nanti yang mau kita set. Jadi pada saat dia mau 7 kita reset. Resetnya di gerbang N. Resetnya itu adalah sesaat. Kalau kita gunakan apa namanya tadi switch saklar, ini di reset 0, jadi 0 terus. Berarti kita nyalain lagi, dia ulang lagi dari 0. Jadi kita di sini dia gunakan gerbang NAND, output NAND itu masukkan ke clear. Ini masuk ke A, ke B, ke C. Pada saat ininya 0 0 0 kan, ini kan NAND itu kan kebalikan dari N ya. Pada saat 0 dia malah 1 1, ini jalan. Kemudian ini A-nya 1 1 0 0, dia tetap jalan. Kemudian A-nya 0, B-nya 1, dia tetap jalan. Nah, masih 0 1 0 ya. Kemudian A dan B-nya 1 1, dia tetap jalan. Naik lagi, C-nya 1, A dan B-nya 0, 1 A, B, 0, C-nya 1, ini masih tetap 1, berarti ini masih menghitung. Tambah lagi, A-nya 1, berarti 4 tambah 1 ya, B-nya 0. A1, C1, B-nya 0. Dia tetap jalan ya. Nah, itu lagi, B ininya A-nya 0, B-nya 1. A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1. Tidak 6 kan? Nah, pada saat terakhir ini masih terjalan kan? Pada saat terakhir, C-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, 1. Ini kan 7. Ini langsung short. Pada saat A dari C dan B1, A-nya 0, kemudian pada saat perubahan dari 6 menuju 7, nah ini dia kan, berarti A-nya kan jadi 1, 7, dia langsung ini clear. Jadi outputnya tidak sempat 7. Jadi akan di set, setelah 6 dia kembali lagi ke 0. Padahal ini, nah ini kita coba. Kita coba dari yang 2 dulu nanti ya, yang 2. Jadi akan mereset pada saat nilai tertinggi. Jadi kalau kita mau umpamanya mereset 7 gitu ya, mereset 6, berarti dia nilai gerbang NAND-nya tadi adalah 7 ya. 6 nanti dia 5. Jadi dia 6-nya tetap jalan, 7-nya baru. Ini kita ambil dari yang kecil dulu, 2. Jadi kan normalnya ini kan adalah 0, 1, 2, 3 ya tadi ya. 0, 1, 2, 3. Kan itu dia normalnya ya. Hitungannya ya tadi saya ambil yang 3 dulu ya, 3 ya. Nah ini dia ya, kami itu 0 1 2 3. Kita coba dulu. Ini dia normalnya dihitung setelah 3 dia kembali ke 0 reset. 0 1 2 3 kembali ke 0 ya. Nah, itu normalnya ya, itu normalnya tuh, normalnya. Nah, sekarang kita maunya tidak sampai 3. Kita perlunya hanya sampai 2 Bapak. 0 1 2. Ya, 0 1 2 gitu Bapak ya, kebutuhan kita ya. Nanti baru kita yang 6 tadi. 0 1 2. Jadi kalau ini dibiarkan dia ngitung sampai 3. Nah, ini kita reset dia pada saat mau 3. Nah, pada saat satu nih. Ya ini kalau tadi kan langsung sini ya, ini saya indikator. Ini gunanya nanti untuk reset. Umpamanya nggak ada nggak apa-apa. Ini nggak bisa reset kita. Kita hanya memberhentikan perhitungan dengan mendiamkan clock. Tapi kita resetnya dia otomatis seperti ini. Ini gunanya untuk reset. Nanti saya bedakan. Nah kali ini ya. Ini clocknya saya tahan dulu. Ya kalau ngitung kan sampai 3 tadi ya. Nah ini enggak. Pada saat dia 3 nih ya. 1, kemudian ini outputnya 1 1, dia akan mereset. Preset ini clearnya akan dinolkan. Ya. 0 dia akan mereset. Nah, ini cekoknya ya. 0 1 2 0 0 1 2 0. Tidak
sempat 3. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Ya. Kalau 1 gimana? Ya nggak perlu ini, tinggal dibuang aja nih ya. Nah ini guna kenapa nih tadi ini? Nah ini gunanya saya supaya ini untuk yang panjang ya, kalau ini nggak kelihatan. Katanya ini sama, makanya saya ambil dari yang 4 dulu, sebut 4, saya potong 1, 2, 3 ini ya. Kita bisa mereset dia dari sini. Nilai tentu. Kalau clock hanya menahan ya. 1, ini ya. 1, 2 kan kembali. Satu saya mau reset dulu. Nah, ini gunanya maksudnya. Nah, gimana? Yang 3 tadi. Nah, baru saya masuk ke yang 3. Nah, ke yang 3. Tapi hitungannya adalah normalnya. Saya kembali dulu ke normalnya ya. Nah, ini satu-satu. Oh, banyak filenya ya. Copy sini aja deh. Copy ke sini ya, biar nggak terlalu banyak file. Supaya nggak terlalu banyak file. Yang 2, kita geser dulu ya, yang 3 bit, 4 bit, 3 bit. Sama, cuman beda ini ya, beda hitungannya. Makanya saya copy ini. Ini tadi 4, ini yang 3 ya. Sama juga yang 3 bit ya, cuman beda hitungan. Masuk buat aja daripada kita apa namanya mengubah NAND-nya ya. Sebenarnya dengan mengubah NAND aja. Pada kita lupa nanti. Satu lagi yang baru nih yang 4 bit. Nanti yang 4 bit nanti baru saya copy ini. Nah, pokoknya ini layarnya cukup besar ini. Nah, saya simpan dulu ya. 2 bit, 3 bit, sama 4 bit. Jangan banyak-banyak file. Nol sampai 2. Bit. 3 bit. 4 bit. 02, 04, 04, 05, 06, 02, 04, 0. Nah, TKD-nya nanti baru kita ubah yang banyak. Biar tertutup nggak banyak-banyak filenya. Nah, kemudian 3 tadi ya, sebentar.
nggak perlu banyak-banyak. Nah, sambil yang dua tadi ya, ini yang lainnya saya matikan dulu ya. Ini tadi dia ngitung sampai, oh ini udah yang di atas tadi ya, di atas sudah ya, 02 ya, yang di bawah. Di bawah. Itu sampai 7 ya. Dia akan menghitung sampai 7 ya. Sekarang kita set, ini berapa dia nih, saya ambil dulu, ini 1, 4, dengan 5. Nah, berarti 5 nih ya, berarti ininya dia hanya sampai 4 ngitungnya ya, sampai 4. Pada saat 5 dia di reset. Saat 5 dia di reset. Ini koknya belum nyalakan. Kalau tadi kan 0 sampai 7 dia, ini sama tadi ya, kita reset. Boleh langsung ke sini, cuma kita tidak bisa meresetnya. Nah, boleh ini ya, boleh langsung. Ini nggak perlu, boleh langsung sini. Sekarang kita mulai ini ya, bloknya nih. Keren banget bloknya. Saya cepatin dikit lah. 1 hertz sudah cukup. 1 hertz cukup. Nah, ini ya. Jadi pada saat mau 5 dia akan reset. 1, 0 tadi ya, 1, 2, 3, 4, ya kan? Kemudian harusnya ke 5 ya. Dia akan kembali ke 0. Nah, pada saat ininya kita gerbang lainnya kita ambil 5 ya. Ini 4, ini 1. Output C dengan output A kita nempel. Makanya ini tengahnya saya ini kan. Kalau kita maunya 6 nanti gitu ya, maunya 6. Ini ya, sebentar, ini nggak usah di bawah sih, ini kan ini aja saya ubah biar nggak terlalu berat. Kan 3 bit kan besar. Ini nanti kalau 5 gimana saya ubah lagi ya. 4 ya. Jadi dia tidak pernah dapat angka 5. Padahal dia harusnya ngitungnya sampai 7 ya. Sampai 7. Sebentar dulu ini satu lagi nih. Daripada berat ininya. Ininya saya ambil ya. Ini nanti 5. Ininya saya ambil 1 aja. Sinyal generatornya. Sinyal generator diambil 1 saja. Jadi yang di sini clocknya kita ambil dari atas. Posisinya ya. Clock. Ini untuk menunjukkan perubahan clock. Bisa. Clock.
biar mudah aja ya. Ini saya 4 tadi ya, 4. Berarti kalau pada 4 berarti 5 yang kita hubungkan ke NaN, nilai 5 ya. Berarti 5 itu berarti C-nya 1, A-nya 1. Ini 4 tadi ya, hitungnya 4. Tapi kalau gimana kalau saya maunya 5? Berarti yang kita ini kan 6. Ya, ini hitungnya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 0 lagi. 1, 2, 3, 4, 0 lagi kan. Kita mau 5. Berarti kita 6 kita ini kan. Ini kita cabut lagi. Hapus dulu nih. Berarti ini C dan B. Nah, ini kenapa 3 nanti biar sampai 7 nih. Sambil. Kalau hanya 4 sama 5, ini nggak perlu 3. 2 seperti yang atas ini. Tapi nanti kan ada sampai 7. Nah, ini berarti dia kan 6 gerbang ininya ya nanti ya. 1, pada saat di 1 ya 6 ya. Ini 1, 6, dia akan reset. Jadi dia hanya menghitung sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke 0 kan. 2, 3, 4, kembali lagi ke 0. Gitu ya. Nah, gimana kalau kita maunya sampai 6? Nah, sampai 6 berarti 7 kita ambil. 4, 2, 1. Berarti yang di tengah ini juga kita sambungkan. Boleh ini tukar, ini terserah ya. Sama aja. Yang penting tiga-tiganya dihubungkan ke kaki A, output flip-flop B, output flip-flop C. Ini dia hanya akan menghitung sampai 6. Kalau sampai 7 ya dibuang aja nih. Otomatis 3 sampai 7 kan. Ini kan mode 8, berarti dia 0 sampai 7. Kita maunya mode 7, 0 sampai 6. Nah, ini dia. Atau mode 5, 0 sampai 4, atau mode 6, 0 sampai 5. Oke ya. 0, 1, 3, 4, 5, 6. Nggak ada 7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kembali ke 0. Ya kan? Ini dia. Nah, saya kembalikan lagi tadi dia ke 4 dulu ya. 4, berarti dia 4 dengan 1. Kembalikan ke aslinya ya. Ini yang saya ini kan. Nah, sama aja ya. Kita kembali lagi ke 4 nih. Nah, ini 4, ini 1 berarti 5. Hanya itu sampai 4. Jadi kalau mode 8 tuh bisa kita modifikasi dia menghitung sampai 6, sampai 5, sampai 4. Kalau 3 tinggal dibuang aja satunya kan. 4. Nah, kalau kita di atas 8, ya di atas 7, nah, berarti kita harus menggunakan 4 flip-flop. Tapi dia akan menghitung normalnya dia sampai F atau 15. Sampai 15 menghitungnya normalnya. Seperti yang ini tadi. Ya. Menghitung sampai F ya. Nah, mulai ya. Dia akan menghitung sampai F normalnya. Nah, kita pinginnya umpamanya 8. Nah, 3 nggak bisa. Berarti 4. Ya. Ini normalnya sampai F. 8, 9, A, B, C, D, E, F. Kembali lagi ke 0. Kan? Nah, gimana kalau 8? Nah, kita ambil yang 4. Karena kalau ini maksimal 7. Nah, kita potong dia pada saat 9. Ini kita ambil 9 ya. Ini 8 dulu ya, pemain 8 ya. Nah, kita ambil 8 dulu. Coba dulu. 8. Nanti dia pada saat dia mau 9 nih. Ininya 8 tambah 1, 9 ya. Jadi dia hanya menghitung sampai 8. 9 ini nggak jadi. Pak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Karena harusnya sampai F tadi kan? Nah, itu kan 8. Nah, kalau kita desimalkan biasanya sampai 9. Itu yang nanti IC-nya nanti dekade. Sampai 9 gimana? Nah, berarti kita harus jadikan ini pada saat dia mau 10. Berarti 8 tambah
4, 12, jangan, berarti di 11 nanti 8 tambah 2, 10. Di sini dia. Dia akan 9 nanti outputnya. Jadi pada saat dia mau udah nilainya ini 10, 1, 1, ini langsung di reset. Jadi 9-nya tetap, 8-nya, 9-nya tetap dihitung. 8, 9, mau 10, dia akan di reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tadi kan 9A, B, C, sampai F kan? Itu dia. Nah, ini tadi yang bisa kita gantikan dengan IC BCD ya. 74 7493 tadi. Saya ambil ininya yang normal dulu ya. Ini dia nanti 7490 ya. Nah, ini dia yang apa tadi? Menghitung DKD tadi. Sudah ada isinya. Tidak perlu kita buat seperti ini. Kita bisa satu IC saja. Kalau ini kan 2 IC tambah NAND ya, ada 3 IC nih walaupun jika ini nggak dipakai nih. Nah, ini kenapa tadi ini untuk reset umpamanya saya di tengah jalan saya lupa kita mengulang lagi umpamanya tadi ini ya. Setelah nanti saya lupa lagi. Kita reset lagi dia kembali lagi ke 0 ya. Kenapa nggak gunakan clock, Pak? Nah, kalau clock dia hanya menahan ya, nilai sebelumnya ditahan. Bawah ini 3. Nah, setelah 4 dia akan lanjutkan lagi 5. Tidak kembali ke 0. Kalau reset, enggak. Dia akan mereset, nah kembali lagi ke 0. Jadi ya, gunanya ini. Nanti di sini saya gunakan juga yang reset. Nah, ini dia. Ngitung maju dengan menggunakan. Ini ada datasheetnya lagi ya. Ini in A, in B kemana gitu ya. Kemudian R01, R02, R91, 92 ini kemana. Ya, datasheet. Ini yang outputnya. Ya, outputnya. Ini kan 4 ini. Tapi dia ngitung dekade. Nah, ininya dimasukin ke ground. Yang R91 ini datasheet nanti ya. Lihat. R91, 92 masuk ke ground. Kemudian R01 ini ke ini gunanya untuk reset ya ke sini. Kalau dia 0 nanti dia reset. Nah, ini clock-nya aja sih ini dulu ya. Ini clock ya. Ini sama dia dengan yang tadi ya. Sama dengan itu. Kalau ini untuk reset. RST aja. Nah, ada ya. Nah, ini dia sama ini tidak akan menghitung kalau resetnya belum. Sementara clock-nya sini dulu. Nah, ini clock-nya juga kebalik. Ini yang kedua. Agak cepat nih ya. Untuk riset tadi baru saya jalankan. Nah, dia dalam ini dua-duanya dalam keadaan 0 nih. Sebenarnya ini bisa disambung sini nih maksudnya. Cuma kita tidak bisa riset nih gunanya riset tadi sama dengan yang tadi ya saya buat kan. Nih, gunanya untuk riset supaya salah hitungannya ulang lagi gitu ya. Nah, ini dia. Kalau kok dia hanya nahan ya. Nah, ini nggak jalan nih kok udah jalan ya. Kok jalan. Kok udah jalan. Kok udah jalan. Tapi ini nggak berubah karena dia aktifnya low. Di ground kan dua-duanya.
Saya akan menghitung langsung sampai dekade, tidak sampai 16 ya. Soal 9 nomor. Nah, rangkaian ini, IC ini satu IC, itu sama fungsinya dengan ini tadi. Menggunakan JK flip-flop dengan 2 IC, ditambah 1 gerbang NAND. Ya. Ada 1793 ini berapa? 74. Ini juga apa namanya? Bukan IC langsung ininya ya. Kalau IC langsungnya dia ada ground sama ininya. Ini format. Makanya ininya sebelah kiri semua kan. Kalau yang IC-nya ini 790 ini nih. Yang IC saya ambil ya. IC sini. 7490. Nah, ini dia. Yang aslinya seperti ini. Oh, yang N atau D sama. Ini PCC kaki 5, ini urut D kan? Oh, ini bukan IC juga nih. 2, 3, 5-nya sini ini bukan nih, bukan. IC apa? Kalau IC itu kakinya urut. Tujuh 490 ya. Itu sesi masih 5. Ini enggak nih, bukan. Turun 10. Ini bersama dengan ini. Ada ground doang. Ini harus ini 14-nya di sini, ini cuma menggunakan 14 di ujung sini. Ini 1 sampai 7 di sini ya. 1 sampai 7 di sini. Ini baru ini kan hanya 14 ya. Oh ya, 8, 9, 10, 14 di sini. Posisi ini 5 di sini, 5. 1 di atas, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini sama dengan ini, hanya tambah ground doang nih. Output ditaruh di kanan, input taruh di kiri, ya kan? Ini kan 9, 8 ini sini nih. 9 baru sini. 8 di sini nih. 8, 9, 10, 11, 12 ya. 13, 14. 5-nya ke sini, 14-nya ke kanan ya. Ini bersama dengan ini. IC-nya dia bukan seperti itu. Ini ya. Sama dengan yang tadi. Nah, ini bisa juga nanti kita gimana Pak kalau saya sama yang tadi. Tadi kan ini 9. Kalau 8 kita pindahkan ke ini 9 tadi ya. Ya kan 9. Kalau 8 gimana? Nah, kan kalau 8 itu kan kita ubah ininya tadi menjadi ininya 9. NAND-nya nanti. Kita sampai 9. Nah, gimana nanti kalau yang IC juga dulu bagi, kita reset juga. Nah, makanya kita harus tahu ini tadi ya. Ini kalau 8 lebih gampang ini ya. Jadi kita tahu nanti fungsi daripada ini. Ini reset ini buat. Resetnya juga sementara. Kalau ini kan reset terus ya, kecuali kita ubah ya. Namanya setelah menghitung, saya ini ya, ini menghitung kan. Saya reset. Oh, sebelum ke 7 dia saya reset dulu. Ya kan? Tapi kan terus sebelum saya ini kan dia nggak berubah lagi. Ini sesaat nanti nilainya pada saat umpamanya saya mau ini kan 0 sampai 9. Saya maunya hanya sampai 7. Jadi pada saat 8 dia nanti, maka 8 berarti hanya 1 ininya ini kita reset ini supaya dia jadi 0. Nah, itu yang kita bahas nanti. Gimana membuat ini. Nah, sekarang kita reset ini dulu. Nah, nanti ini baru potong bawah semua ya. Potong atas. Tadi mulai dari yang atas tadi
Yang tadi ya, yang dari atas ya. Dari 2 bit kita maunya dua flip flop, berarti dia kan menghitung 0 sampai 3 kan, 0 sampai 3. Ya. Kita mau hanya sampai 2 ya, kita pada saat 3, 2. Kalau 3, tapi dia 0 sampai 7. Kita maunya sampai 5. Tapi pada saat 6, maka adalah tapi di sini dengan di sini ya. Ini kan 4 nih. Maksudnya mau 6. Normalnya ini kan sampai 7 ya. 7. Saya maunya 6. Tapi atau 5. Nah, 5 lah, 5. Berarti dia pada saat mau 6 kan. Aset. Dia mau 6 semuanya ya. Coba 6. Ini ya. Jadi dia akan berhitung dari 0 sampai berapa nih? Sampai 5 ya. Mau 6 dia akan reset. Padahal normalnya 0 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, kembali lagi ke 0. Kalau dia mau sampai 6, ini semuanya kita masukkan. A dimasukin ke gerbang NAND, outputnya B dimasukin ke gerbang NAND, C dimasukin ke gerbang NAND, ini dia bisa sampai 6. Nggak sampai 7 deh ya. Kalau mau sampai 7 ya tinggal dibuang aja gerbang NAND. Gitu ya. Masih yang potong atas baru ya. Ada 7. Tadi yang DKD tadi adalah karena kita hitungan kita adalah desimal, sedangkan kita gunakan 3 di hanya 8 sampai 7. Jadi kembalikan dulu ke awalnya nih yang malah 4 dulu ya. Nah, yang banyak di sini nanti DKD. Itu ada ya hal tertentu seperti dalam perhitungan, ada perhitungan tidak semuanya sampai ke atas ini ya. Normalnya di sampai F, cuman kita potong, ini adalah sampai berapa? Ini 8, ini 2, 10, berarti dia hanya sampai 9. Ya. Sampai 8, kita geser ke sini. Terus sampai 5, jangan gunakan ini. 3 saja dipakai. Gimana nanti kalau yang IC? Nah, IC juga, dia udah di-set sampai 9 ya. Kita maunya itu sampai 5. Karena nanti kita bahas itu untuk hitungan 2 digit, 3 digit gitu ya. Makanya 20, kalau dia 2 digit kan berarti 99. Nah, ini nanti ya, normalnya ini. Nah, kita DKD ini. Ini normalnya kan sampai 99, kalau 2 digit. Ini sampai 9, nanti kalau 2 digit berarti dia sampai 99 gitu kan. Mana kalau kita maunya hanya 25 umpamanya. Atau kayak jam, detiknya 60. Buah, ya kan? Menitnya 60. Itu kan tidak ada yang sampai 99 kan? Jamnya malah bisa 12 atau 24 gitu kan? Jadi 2 digit tetapi ada nilai tetap. Nanti kita potong. Nah, dia akan berbeda untuk puluhannya, dia tetap potongnya dia yang satuan saja yang ditambah 1 ya. Puluhan, ratusan tetap, kalau 2 ya 2 saja, 3 ya 3. Nanti akan kita bahas hal yang seperti itu. Contoh sedikit dulu ke depan ini ya. Dulu. Gimana motongnya nanti ke depan. Kalau 1 digit tadi kan, ini 2 digit pasti 1 digit tadi, pasti 0 sampai 9, A-nya ke clock, pin B-nya langsung ke bagian A-nya ya. Dan kalau dia 2, berarti yang pin A ini masuk ke yang paling besar, pin D-nya. In A ini.
A masuk ke QD. Ini sama. Ini akan menghitung, ini agak saya cepatin kalau dia banyak yang makanya satu head ya, satu head. Nah, kita menghitung 9 sampai 99 nih. Nah, kalau 3 digit artinya dia 999 gitu ya. Ya satuan dulu, satuan sebelah kirinya, harusnya kan kanan ya. Ini karena buatnya di sini. Ini satuan dulu. Setelah ini 9, ini kembali ke 0 ini jadi 1. 9, perubahannya clocknya ya. Ini hanya di sini. Perubahan pada saat D-nya berubah dari 1 menuju 0. Tadi kalau 9 ini kan 1. 1 0 0 0 ya, 8 ya. 1 0 0 0. Kalau 8 ini kan berarti nanti 1 0 0 1. Kemudian pada saat 9 clock lagi 0 kan? 0 pada saat ini berubah dari 1 menuju 0, akhirnya berubah jadi 1. Jadi ini kalau jadi 20 perubahan ini, 2 kali perubahan 20 ini baru 2. Makanya ini saya cepatin frekuensinya ya. Nah, kita lihat yang di sini nanti. Ini masih switch-nya saya, switch-nya udah benar ya. Agak cepat switch-nya supaya ini kejar ya. 3 ya, tapi kita buat ya 3 digit. Tapi dia 999 gitu ya. Tapi kalau dipotongnya nanti 6, 7, setelah 99 kembali ke 0 lagi. 8, 90, 93, 45, 6, 7, 8, 9, 0. Kan? Tiga digit tinggal ditambahin sebelah. Sama, cuman output terakhir D-nya berarti ya, D-nya masuk ke in A-nya IC ketiga ya. Sama. ID masuk ke in A-nya. Kalau pertama ya dari clock masuk ke in A. In B ya, in A, in B-nya masuk ke kaki A-nya, Nah, ini masukin ke 0 semua. Hanya untuk reset supaya saya bisa reset. Maksud saya itu di reset umpamanya setelah nilai berapa puluh nanti ya. Oh salah saya itu belum sempat ini lihat. Ya. Saya reset lagi nih ya, kembali ke 0 lagi. Nah, itu namanya reset ya. Kalau ini langsung saya nolkan nggak bisa kita reset. Kita hanya bisa menahan ininya. Umpamanya ini, cuman dia akan lanjut lagi kan. Nah 14, saya lagi baru 15 ya kan. Nah kalau ini enggak, ini kan 33, nah, kembali ke 0 ya. Gunanya reset atau nah, ini dia. Nah, kalau 3 ya, tambah lagi satu di sini. Key D yang kedua masuk ke in A-nya. Ketiga in A-nya, in B-nya masuk lagi ke 8. Nah, ini sama. Dengan preset kita sambung. Nah, itu dia. Ini belum selesai ya. Nah, ya. Kita buat untuk 2 digit. Tapi normal dulu. Dari 00 sampai dia 99. Normal. Nah, sedangkan hitungan kita tidak semuanya kita 0 sampai 9 atau 0 sampai 99 atau 999 enggak ya. Namanya seperti jam aja. Detiknya 60 gimana? Puluhannya hanya sampai 6. Satuannya ya 0 sampai kita ya. Kita reset. Yang kita reset adalah puluhan. Setelah dia satuannya ya, setelah dia 59 mau 60 gitu kan, dia masuk lagi ke satunya jam menit. Setelah nanti menitnya juga 59 masuk dia ke 60 ya kan, dia akan mereset kembali lagi ke jamnya yang berubah jadi 1. Ini normalnya nih. Pokoknya ini dekade berarti 2 dekade berarti sampai puluhan. 3 dekade yang sampai ratusan. Ini sama, kembali ke 0. Setelah 99 kembali ke 0. Nah, ya. Idenya masuk ke in A. In A yang pertama masuk ke sinyal generator.
In B-nya masuk ke kaki QA. In B-nya masuk ke kaki A. Itu baru QA masuk ini ya ke second segment. Kemudian R01, R02, R91, 92 sebenarnya di ground-kan. Supaya ini saya buat reset. Supaya apa? Ini kan aktif high ya. Nah, dia aktif pada saat dia 0 nih. Pada saat 1 dia malah mereset. Kalau 3 nanti juga sama nanti. Minggu depan kita masuk. Tapi kita yang itu dulu ya, potong bawah gimana. Makanya kita tidak mulai dari 0, tapi kita mereset. Hitungan saya mau 1 sampai 5, Pak, tidak dari 0. Tapi di atasnya dipotong, di bawahnya juga dipotong. Di bawahnya di set, di atasnya di reset. Jadi pada saat mereset, mau ke 6, kita kembalikan bukan ke 0. Resetnya hanya 0, selesai. Tapi kita set satu nilai sesaat untuk satu. Tapi setelah datangnya clock lagi, dia akan berubah menjadi 2. Terus, jadi J atau K itu hanya sesaat J yang satu. Dulu kita, kuliah kita minggu ini, udah jam 12.04 ya tadi, kurang. Kita ketemu lagi kita nanti minggu depan untuk melanjutkan yang ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi kita ketemu minggu depan ya. Kita tutup ya. Ini juga jangan dulu ya.